Setelah aku disuguhi dengan ikan mas yang dimasak dengan buah gele, nah lanjut aku disuguhi jamaah makan kolak. Jadi kolaknya ini adalah kolak labu dan rasanya tuh enak ternyata. Nah ini dia penampakannya, ngiler kan? Nah ini kita lanjut memakannya dan langsung kita memakannya di dapur. Walaupun di dapur ternyata rasanya tuh enak juga ya sambil cerita di sini. Nah kita makannya banyak-banyak karena memang setelah ini kita akan mengunjungi lahan pertanian jamaah. Jadi makan banyak biar ada tenaga untuk menuju ke sana. Nah ini saya sudah OTW menuju lahan pertanian jamaah. Saking panasnya saya beserta jamaah berhenti sebentar ya. Dan di sini kami cerita-cerita walaupun ini sebenarnya sudah di lahan pertanian jamaah saya. Nah inilah lahan pertanian jamaah aku. Kebetulan jamaah aku itu menanam tomat. Nah tomatnya ini masih baru, jadi ini adalah masih termasuk buah perdana ya. Dan kebetulan ketika aku datang ke sini tomatnya itu sudah berbuah tetapi belum memerah ya, masih muda seperti ini. Nah ini tomatnya tuh ini ya masih muda-muda, jadi beberapa hari lagi ini akan masak. Tomatnya banyak. Nah inilah jamaah aku yang mendapatkan modal bertani dari kampung sedekah. Jadi modal kemarin dia pergunakan untuk biaya menanam tomat dan alhamdulillah sekarang tomat itu sudah berbuah. Nah ada yang bertanya kenapa di tempat Bu Radiah bisa melakukan peminjaman, kenapa di penyuluhan agama yang lain tidak bisa. Jadi begini ya, di penyuluhan agama itu memang ada program pemberdayaan ekonomi, tetapi dalam hal dana belum ada subsidi ataupun bantuan dari kantor Kementerian Agama. Jadi para penyuluhnya tidak bisa dong untuk memberikan bantuan ataupun pinjaman kepada jamaah ataupun masyarakat yang membutuhkan. Terus kenapa di tempat Bu Radiah itu bisa melakukan pinjaman? Jadi gini ya pemirsa, sebelum Kementerian Agama punya program pemberdayaan ekonomi bagi penyuluhnya, saya sudah melakukan pemberdayaan ekonomi terhadap jamaah aku. Hal ini aku lakukan setelah aku melakukan identifikasi masalah terhadap jamaahku. Ternyata banyak jamaah aku itu yang terjerat rentenir dan ini sering menimbulkan masalah. Dengan keadaan ini, aku melakukan terobosan. Salah satunya adalah mengumpulkan dana sedekah, yang pada awalnya dana sedekah ini hanya dikumpulkan dalam jamaah saja. Nah, dengan berkembangnya pengajian ini yang terus bertambah karena ada solusi sehingga membutuhkan donatur dari luar. Nah, jadi saya juga bekerja sama baik dengan berbagai instansi, berbagai orang, tokoh masyarakat, dan berbagai pihak untuk mendapatkan dana bantuan walaupun pada umumnya masih dalam bentuk pinjaman. Nah, dana inilah saya pergunakan untuk membantu jamaah saya untuk modal bertani, membayar hutang, membayar anak sekolah, dan sebagainya, sehingga mereka itu tidak lagi terlilit rentenir. Sehingga pengajian yang aku bina itu dalam profesiku sebagai penyuluh agama bukan hanya memberikan teori tetapi juga memberikan solusi bagi jamaahnya, seperti jamaah aku ini yang mendapatkan modal bertani dari kampung sedekah. Nah kepada kampung sedekah kami ucapkan terima kasih banyak ya yang sudah